لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah insyaallah di dunia dan di akhirat. Kita akan sambung pembahasan kita masih seputar adab safar, yaitu adab ketika melakukan perjalanan. Di pertemuan kita sebelumnya beberapa adab telah kita jelaskan, yaitu hendaknya tidak berjalan dalam keadaan sendirian, terutama di malam hari. Maksud sendirian benar-benar tidak ada teman dalam perjalanan, karena itu bisa memancing kemudaratan, dan Allah tidak suka amalan-amalan yang membinasakan diri sendiri. Kemudian juga ketika pergi hendaknya mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan yang bermanfaat kepada keluarga, juga keluarga mendoakan orang yang sedang bersafar. Tidak mesti harus menghafal doa dari Nabi, walaupun itu lebih baik. Dengan kalimah-kalimah doa kita dalam bahasa sendiri, itu pun baik. Contohnya, aku tinggalkan kalian kepada Allah, semoga Allah menjaga kalian. Begitu juga keluarga mengatakan kepada yang musafir, semoga dilindungi Allah dalam perjalanan. Itu baik dan itu sunnah, Nabi selalu melakukannya. Kemudian yang sudah kita bahas, ini sekedar resume ulang, yaitu kalau sudah perjalanan berjumlah 3 orang lebih atau 3 orang ke atas, maka disunnahkan untuk mengangkat pimpinan amir dalam kelompok tersebut, karena 3 bisa menyelesaikan masalah. Kalau berdua, kadang-kadang terjadi persengketaan, tidak ada yang menyelesaikan. Kalau sendiri, bahkan kalau ada kesulitan, tidak ada yang menolong. Makanya kalau sudah bertiga, angkatlah pimpinan di antara kelompok tersebut. Ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Dawud. Kata Rasulullah, yang sudah berjalan bertiga, maka angkatlah pimpinan di antara kalian. Kemudian kita sambung, itu beberapa perkara yang sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Baik, berikutnya minas sunnah minas sunnah as-safar yaumal khamis. Sunnah hukumnya untuk memulai perjalanan dimulai dari hari Kamis, dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi, di antaranya dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah itu ketika perang Tabuk, beliau menyengajakan keluar atau mengeluarkan pasukannya di hari Kamis, dan wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Beliau sendiri juga sering atau suka untuk melakukan perjalanan dimulai dari hari Kamis.
Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh perawi hadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza arada safaran illa yaumal khamis. Rasulullah kalau ingin melakukan perjalanan jauh, maka senantiasa beliau memilih hari Kamis untuk keluar. Nah, ini jamaah mulakan Allah, walaupun ini sebenarnya bukan wajib, tapi ini kebiasaan Nabi. Karena dalam beberapa catatan pun Nabi pernah keluar di hari-hari yang lain ketika melakukan safar. Namun hadis-hadis yang sahih ini tadi hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan tentang salah satu kebiasaan Nabi adalah memilih hari Kamis untuk melakukan perjalanan. Saya coba panjangkan bacaan ke beberapa kitab. Para ulama belum ada yang mengatakan dengan pasti, karena Rasulullah tidak menjelaskan apa hikmah di belakang perjalanan hari Kamis. Jadi para ulama meraba-raba kemungkinan yang diinginkan oleh Rasulullah. Di antaranya hikmah berjalan di hari Kamis karena pintu-pintu surga itu dibuka di hari Kamis, juga hari Senin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hikmahnya yang bisa dibaca adalah orang yang keluar safar di hari Kamis, ketika pintu surga sedang dibuka, maka doanya di tengah perjalanan itu lebih mudah dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat kembali bahawa doa orang musafir itu lebih utama atau lebih cepat diterima Allah dibandingkan muqim, selama musafir itu tidak melakukan maksiat dan tidak membawa fasilitas yang haram. Kenapa begitu? Sudah kita jelaskan, yaitu karena musafir mendapatkan qita'atun minal azab. Musafir itu punya penderitaan ketika dalam perjalanan. Orang yang sedang menderita itu lebih mudah diterima doanya. Itu salah satu hikmah yang dibaca oleh para ulama. Wallahu a'lam. Jadi bukan bermakna kita misal disuruh berangkat dari kantor hari Senin karena ada perjalanan dinas yang penting, lalu kita mengatakan kepada pimpinan, mohon maaf Pak, saya cuma bisa berangkat hari Kamis. Boleh lakukan itu, tunggu hari Jumaat dipecat langsung. Itu tidak wajib. Cuma kalau perjalanannya boleh pilih, kalau boleh pilih maka lebih utama berjalan di hari Kamis. Itu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya sedikit cabang masalah. Ma hukumus safar yaumal jum'ah? Bagaimana hukumnya kalau berjalan safar di hari Jumaat? Ulama-ulama mazhab hampir rata-rata mengatakan kalau seandainya safar hari Jumaat dengan safar itu bisa menghilangkan Jumaat, dengan safar itu bisa tidak melaksanakan Jumaat, maka safar itu berubah menjadi haram. Jadi sengaja keluar mendekati waktu Jumaat misalnya, dari tadi pagi tidur pas jam 12 berangkat, sehingga ada unsur kesengajaan menghilangkan kewajiban Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i langsung dengan tegas mengatakan haram. Namun kalau seandainya dikhawatirkan terlalaikan, walaupun kita mungkin akan ada rencana Jumaat di tengah jalan, tapi kita berangkat mendekat hari Jumaat tanpa bermaksud meninggalkan Jumaat, tidak mengapa. Namun sebahagian ulama menghukumi makruh karena dikhawatirkan di jalan terjadi sesuatu yang membuat kita kehilangan Jumaat. Namun kalau tidak ada unsur itu, maka tidak mengapa. Maksudnya mau berangkat pagi Jumaat
dengan mobil pribadi, lalu kita sudah siapkan insya-Allah nanti kita Jumatnya di Sigli, contohnya begitu, maka tidak mengapa. Dan walaupun Jumat tidak wajib bagi musafir, tapi orang yang sengaja berangkat di hari Jumat itu yang bermasalah. Jadi kalau orang sudah berangkat dari hari Kamis lalu dia sedang berada dalam perjalanan, apakah sudah sampai di tempat tujuan tapi dia berencana mungkin di bawah 3 hari, maka Jumat pun bukan sebuah kewajiban bagi musafir. Jadi yang kita sedang tadi bicarakan apa? Yang sengaja keluar dimulai dari hari Jumat, itu yang jadi masalah. Kalau sudah berada di tengah safar, maka tidak mengapa meninggalkan Jumat bagi musafir. Jemaah melakukan Allah, kenapa para ulama bicara tentang makruhnya atau sampai haramnya berangkat di hari Jumat? Karena pentingnya kewajiban Jumat. Sampai-sampai Allah mengatakan wa idza nudiya lis-shalah, kalau sudah sampai panggilan untuk salat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah. Allah perintahkan segera bersiap-siap untuk menyebut-nyebut nama Allah, artinya salat Jumat. Wa zaru al-bay', dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli itu lebih ringan daripada safar. Kalau orang dilarang untuk melakukan jual beli, maka safar lebih utama untuk dilarang. Karena kalau orang safar itu bisa betul-betul kehilangan Jumat. Orang jual beli mungkin terlambat. Kalau yang terlambat saja dilarang, apalagi yang sampai bisa meninggalkan Jumat. Jual beli yang dilarang kalau dalam hukum fikih, yang betul-betul total terkena dosa, yaitu ketika berkumandang azan untuk mendirikan Jumat. Jadi azan kedua, itu kalau masih melakukan jual beli, baik penjualnya maupun pembelinya, maka terkena dosa besar. Saya ingin ulang kembali bahawa dalam fikih disebutkan, kalau yang melayaninya adalah orang yang tidak wajib Jumat, seperti isteri kita, mungkin kita pergi Jumat lalu isteri melayani, tetap buka kedai, tetap buka toko misal, maka dibolehkan karena dia bukan orang wajib Jumat. Namun tidak boleh melayani orang yang wajib Jumat. Sekarang bagaimana cara melarang itu? Kan tidak bisa. Ada orang mau beli sesuatu padahal dia tidak Jumat, tidak bisa dilarang, nanti ribut. Maka yang paling afdal adalah menutup semua perdagangan sebelum datangnya azan Jumat. Jadi jemaah melakukan Allah, tidak baik berjalan di hari Jumat kalau dikhawatirkan bisa tertinggalnya salat Jumat. Apalagi ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang 3 kali tidak pergi Jumat tahawunan. Man tarakal Jumat salasa marrat tahawunan, barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali dalam keadaan tahawun, yaitu meremehkan Jumat, taba'allahu ala qulubihim an-nifaq, maka Allah stempel di hatinya kemunafikan. Kalau Allah sudah stempel, tidak ada yang bisa mencabut kecuali Allah. Makanya orang kalau sudah meninggalkan Jumat 3 kali, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, dalam keadaan meremehkan, tidak sakit, tidak musafir, memang enggak Jumat, hatinya distempel Allah. Kalau ibu-ibu kahwin dengan model suami begini, itu biasanya dia telah menikah dengan syaitan, susahnya dapat hidayah. Orang 3 kali meninggalkan Jumat biasa sudah tidak baik, Pak, kecuali Allah yang memberikannya kembali, Allah yang mencabut stempelnya kembali. Maka jaga anak kita jangan sampai tidak Jumat. Yang payah pega siram, kalau tidak berhasil dengan disiram, bakar kakinya saja. Paling bahaya meninggalkan Jumat. Baik, berikutnya ada berikutnya yaitu at-tabkir bis-safar, yaitu disunnahkan kalau mau melakukan perjalanan, lakukanlah yang paling baik subuh hari. Subuh hari itu maksudnya setelah solat subuh. Itu perjalanan yang berkah. Kenapa begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemuliaan atau keberkahan orang yang melakukan safar di subuh hari.
Hadis dari Sahar Al-Ghamidi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku fi bukuriha, di waktu paginya, di waktu subuhnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'asa sariyah aw jayshan ba'asahum min awwalin nahar. Rasulullah itu kalau memberangkatkan pasukan perang, mengutus kurir, utusan, maka selalu beliau mengutusnya di subuh hari. Al-bukur itu maksudnya setelah salat subuh. Itu yang terbaik. Kenapa? Tadi doa Rasulullah, kita ini ada keberkahan di pagi hari. Makanya orang yang hidup di pagi hari itu penuh dengan berkah. Para ulama menjelaskan di antara keberkahannya, orang yang bangun sebelum salat subuh, maka dia telah berhasil mengalahkan syaitan. Karena kata Rasulullah dalam hadis, syaitan itu mengikat kita 3 ikatan ketika tidur. Ketika tidur kita diikat 3 ikatan. Sampai begitu seriusnya syaitan mengikat kita. Ikatan pertama baru bisa dibuka ketika kita bangun lalu berzikir ke Allah, apapun zikirnya, atau membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doanya. Jadi jangan baca Allahumma lakasumtu, itu doa bangun tidur. Karena saya pernah lihat ada anak muda tiba-tiba dikejutkan, padahal bukan betul-betul dikejutkan oleh prank hantu buatan, karena enggak tahu baca apa lagi, sambil lari dia baca Allahumma lakasumtu. Dia fikir dengan Allahumma lakasumtu bisa mengusir syaitan. Itu ikatan pertama dibuka. Ikatan kedua dibuka ketika berwuduk. Maka orang semakin segar selesai wuduk, tapi belum lepas. Bisa saja orang setelah wuduk kembali tertidur. Ikatan ketiga baru lepas semuanya, yaitu ketika mengucapkan takbiratul ihram, dimulai dari salat qabliyah subuh. Ketika takbir, lepaslah semua ikatan. Dan coba lihat perbedaannya. Orang kalau sudah sampai melepas 3 ikatan, tiba-tiba dia akan merasa segar seperti tidak pernah tidur, seperti tidak pernah merasa ngantuk. Makanya orang yang salat subuh itu pulangnya, kata Rasulullah, itu benar-benar badannya, jiwanya, pikirannya semuanya segar. Segar sekali pulang salat subuh. Yang terbia-bia, yang terdaha-daha, biasanya yang tidak salat subuh, Pak. Itu yang tidak salat subuh, tidur jam 7 baru bangun, itu mata sembab, pikiran macet, kemudian dia tidak tahu buat apa, terdaha-daha begitu, Pak. Duduk di pintu rumah, lagi hendang balik, duduk begitu, Pak. Itu enggak ada semangat kerja, enggak ada semangat. Yang kayak gini perlu disuntik vaksin Covid. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah solat subuh enggak perlu disuntik sebenarnya. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, itu keberkahan pertama. Belum lagi orang kemudian memulai salat qabliyah. Sebelum qabliyah dia bisa lakukan salat tahajud. Kemudian dia sambung salat qabliyah yang kata Rasulullah, siapa yang salat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka lebih baik pahalanya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi seluruh kebaikan dunia di subuh hari itu diberikan kepada orang yang salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Ditambah lagi orang bertambah amalnya dengan salat subuh. Subhanallah, pagi itu penuh amal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal bardain, barang siapa yang salat, man hafaza ala salatil bardain, barang siapa yang menjaga salat 2 yang dingin, dakhala jannah, wajib masuk surga. Mana salat 2 yang dingin? Salat subuh itu karena kedinginan dari malam hari, dan salat asar iaitu kedinginan dingin di waktu matahari telah menurun. Yang selalu senantiasa menjaga 2 salat ini,
lebih bagus dalam berjamaah, maka wajib masuk surga. Ada orang yang setelah kita sebutkan hadis ini, lalu dia mengatakan mulai besok saya tidak solat zuhur lagi, saya tidak solat maghrib lagi, cukup solat subuh dan asar. Ini dia taat tapi ngun, agak bangai ujung. Mungkin anak pertama mungkin. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, maka yang terbaik kalau mau safar mulailah dari pagi hari, ya. Sedikit lagi, satu lagi ya, karena waktu masih 20 minit ya. Lebih panjang-panjang dah pertanyaan, gabuk long ya. Nah, berikutnya, sunnah berikutnya ketika melakukan safar adalah zikrul khuruj minal manzil. Bacalah doa ketika keluar dari rumah. Bacalah doa ketika keluar dari rumah, ya. Apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Rasulullah menyuruh membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini doa keluar dari rumah. Jadi begitu keluar dari pintu rumah, itu jangan naik ke atas kenderaan dulu. Nanti naik ke atas kenderaan ada doa lain. Biasakan mulut ini otomatis mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada kekuatan, tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa ini kata Rasulullah, barang siapa yang membacanya setiap keluar dari rumah, fa innahu yuqalu lahu, maka kemudian syaitan akan malaikat akan berseru. Jadi malaikat berseru, cuma tidak terdengar di telinga kita. Apa seruannya? Laqad hudita, engkau telah diberi hidayah, wa kufita, dan engkau telah diberi kecukupan, ya. Wa wuqita, dan engkau dilindungi oleh Allah. Wa tanha anhu syaitan, dan syaitan ketika mendengarkan doa ini dia berteriak, ya. Jadi dia berteriak teriakan yang mengecewakan. Artinya dia kecewa, pekan ke baca doanya yang seharusnya ketika kita keluar rumah dia siap-siap mengikuti kita. Apa ibu, dalam hadis yang lain disebutkan, kita ini man kharaja min babi baitih, barang siapa keluar dari pintu rumahnya, maka dia berada di antara dua bendera. Dia berada di antara dua bendera. Ini yang disebut dalam hadis. Bendera pertama dipegang oleh malaikat. Orang yang keluar demi kebaikan, maka malaikat yang mengikutinya sampai pulang ke rumahnya. Dia didoakan, dia dilindungi. Orang yang keluar untuk kejahatan atau berniat kejahatan atau tidak berlindung kepada Allah, maka dia dilindungi oleh syaitan. Bagaimana cara syaitan melindungi? Dia akan dijerumuskan ke dalam dosa selama dalam perjalanannya. Maka orang yang tidak baca doa ini, syaitan punya kesempatan besar. Itu nanti ciri-cirinya apa? Itu dalam mobil, kalau diputar Quran sama anak, ayahnya bilang, "Kepa kak putar Quran lagi orang tua kak? Coba putar rock and roll," kata ayahnya. Jadi suruh pakai rock, kemudian pakai roll. Jadi apa yang maka Allah, oh ini kesukaannya. Asal sudah menggedam-gedum, itu semangat. Sampai ada yang pernah mengatakan, long menyona musik, handengat long. Saya kalau ada musik, saya enggak tidur. Apalagi supir-supir malam itu sibuk dengan musik dangdut. Ya, dan mereka berdalih kalau dengar musik mereka enggak tidur, semangat. Tapi kalau baca Quran itu tertidur. Jadi ini kenapa syaitan telah membuat mereka hidup dalam dunia syaitan. Makanya ini karena tidak berlindung dari Allah. Salah satu pelindung kita sehingga hati kita tidak terlibat maksiat dalam perjalanan adalah bacalah doa ketika keluar dari rumah. Doanya adalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang belum bisa hafal ya dihafal lah. Boleh pegang lain. Memang mesti bilang hafal lain. Yang belum bisa hafal maka tarik di ATM, mana ada?
Yang belum bisa hafal, hafal lah. Nah, tapi ada doa satu lagi, Pak. Itu doa itu berlindung lebih dahsyat. Rasulullah mengajarkan doa keluar dari rumah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlim aw udlam alayya aw udlam aw ajhal aw yujhal alayya. Apa makna doa ini? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan. An adilla au udalla. Lalu aku berlindung kepadamu min an azilla au uzalla, dari diselewengkan atau menyelewengkan. Kemudian adlim au udlam, aku berlindung kepadamu dari mendalimi orang atau didalimi oleh orang. Dan aku berlindung kepadamu dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi orang. Ini doa ini, Pak, kalau dibaca maka terusirlah syaitan dan Allah akan menjaganya dari apa yang dia minta. Jadi sampai mintanya jangan sampai dizalimi orang. Berlindung dari perampokan di tengah jalan, berlindung dari pencurian, kemudian berlindung jangan sampai dibodoh-bodohi orang. Doa ini kalau dibaca, insya-Allah aman. Tapi tidak ada jaminan enggak kena razia. Enggak ada jaminan. Tapi kalau insya-Allah dari kezaliman, kalau mau menzalimi, insya-Allah Allah lindungi. Ini doa ini perlu diulang-ulang untuk dihafal. Kalau ini memang perlu sedikit dihafal lebih kuat. Kalau bisa di print lalu tempel di pintu keluar. Tempel di pintu keluar. Baik.